Oke, sebelumnya gue mau minta maaf karena untuk pembahasan tentang kartun Amphibia tertunda banget. Harusnya gue membahas mengenai kartun ini setelah final season 2 kemarin. Namun dikarenakan finalnya berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri, dan juga ada banyak project lain yang harus gue upload secepat mungkin, jadi terpaksa gue harus menunda pembahasan ini. Belum lagi The Owl House season kedua baru aja rilis nggak lama setelah final Amphibia. Jadi pembahasan ini terus mengalami delay. Tapi seperti yang sudah gue tulis di beberapa komen, di mana gue bakal membahas mengenai kartun Amphibia setelah The Owl House season kedua mengalami jeda. Dan untuk video kali ini, gue bakal membahas mengenai bukti yang dapat memperkuat teori bahwa Amphibia dan Gravity Falls memiliki koneksi. Buat kalian yang gak begitu tahu kartun Amphibia itu tentang apa, kalian bisa cek aja di channel gue. Karena gue sudah pernah membahas mengenai kartun ini dari season pertama hingga season akhir yang kedua kemarin. Jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dari bukti yang paling kuat untuk teori ini, yaitu dalam episode Wax Museum, di mana pada saat itu Anne dan para planter sedang beristirahat setelah melakukan perjalanan menuju Nutopia. Di sana mereka sempat mampir ke sebuah toko lilin yang dimiliki oleh seorang kodok bernama Curator Pons. Hands off the merchandise! Yap, dia adalah versi alternatif dari Stan Pines. Tidak hanya itu saja, di sana juga terdapat karyawan paling setia dari Stan, yaitu Sus, atau dalam versi ini bernama Froxus. Lalu apakah ada versi alternatif dari Dipper dan Mabel? Well, sayangnya mereka tidak ditunjukkan dalam episode ini. Dari informasi yang gue dapat, mereka berdua tidak ditunjukkan karena Matt Browley, sang kreator, ingin episode ini berlatar waktu sebelum Mabel dan Dipper, versi Amphibia, datang ke tempat tinggal paman mereka. Pada dasarnya, episode ini merupakan homage atau bentuk rasa hormat untuk kartun Gravity Falls dan juga sang kreatornya. Kehadiran Curator dan Fluxos tentu memberikan kesan nostalgia tersendiri, terutama untuk para fans berat dari Gravity Falls. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Apakah episode ini memberikan petunjuk kalau Amphibia dan Gravity Falls saling terhubung? Sebelumnya, belum ada informasi yang pasti apakah episode ini merupakan episode canon atau hanya episode spesial saja. Kalau ini merupakan episode canon, tentu ini bisa menjadi jalan pembuka untuk memperluas dunia dari kedua kartun ini. Salah satu petunjuk yang memperkuat bahwa kedua kartun ini terhubung adalah dari kata-kata Froxus yang berbunyi seperti ini. Say, Mr. Pons, do you ever get the feeling that we exist simultaneously in multiple parallel universes, completely unaware of the other's very existence? Jadi di sini Froxus menanyakan kepada Mr. Pons atau Curator apakah dia merasa kalau mereka berdua sebenarnya berada di parallel universe, di mana mereka tidak menyadari kalau ada versi lain dari mereka di dunia lain. Dengan balasan dari Mr. Pons, kalau Froxus sedang berhalusinasi karena telah menjilat tubuhnya sendiri. You've been licking yourself again, Frogsus. Mengingat Froxus merupakan katak jenis Poison Dart yang memiliki racun dalam tubuhnya. Kata Froxus di sini sebenarnya hanya merupakan bagian dari lelucon saja. Meskipun begitu, ini tidak menghentikan para fans untuk menganggap kalau terdapat hubungan dari kedua kartun ini. Dari petunjuk ini memunculkan sebuah teori bahwa dunia Amphibia merupakan alternatif dari dunia Gravity Falls. Namun petunjuk ini kurang menjelaskan apakah dunia manusia Gravity Falls merupakan dunia yang sama dengan dunia manusia di Amphibia. Berikutnya adalah dalam episode A Day at Aquarium, di mana dalam awal episode ini, King Andreas menunjukkan kepada Anne dan para planter mengenai informasi dari kotak musik. Dalam buku yang ia tunjukkan, terdapat sebuah peta yang menggambarkan berbagai dunia yang terhubung dengan dunia Amphibia. Dari peta dunia ini, kita bisa melihat kalau dunia Amphibia saling terhubung dengan bumi. Namun tidak hanya bumi saja, terdapat 4 dunia lain yang terhubung dengan Amphibia yang kita tidak ketahui namanya. Banyak fans yakin kalau Amphibia juga saling terhubung dengan kartun The Owl House. Salah satu dari keempat planet ini bisa saja adalah The Boiling Isle. Namun ada juga yang menganggap kalau keempat planet ini didominasi oleh berbagai macam spesies yang berbeda. Sebagai contoh, bumi didominasi oleh manusia yang merupakan mamalia, amfibia didominasi oleh makhluk amfibi, dan sisanya bisa saja didominasi oleh familia yang lain. Kayak misalnya planet ini didominasi oleh familia reptil, lalu planet ini didominasi oleh familia ikan, dan planet ini didominasi oleh familia unggas. Dan yang terakhir anggap aja ini adalah The Boiling Isle. Dari petunjuk ini, gue beranggapan kalau dunia manusia Gravity Falls merupakan dunia yang sama di Amphibia. Dan dunia mereka terhubung dengan dunia yang lain seperti Amphibia dan The Boiling Isle. Petunjuk selanjutnya sebenarnya bukan berasal dari kartun Amphibia, melainkan dari kartun Gravity Falls. Petunjuk ini berasal dari momen pertemuan Mabel dan Dipper dengan Axolotl. Buat yang belum tahu, Axolotl adalah makhluk kosmik yang tinggal di perbatasan ruang dan waktu. Ini bukan Axolotl yang ada di Minecraft ya, tolong please.
Dikonfirmasi juga bahwa Axolotl memiliki kekuatan yang lebih besar ketimbang Bill Cipher dan Time Baby. Jadi dengan kekuatan luar biasa ini, bisa saja Axolotl sempat membuat sebuah dunia di masa lalu. Dan dunia yang gue maksud di sini adalah amfibia. Kenapa gue bisa mengatakan demikian? Well, kita lihat sendiri saja kalau Axolotl adalah hewan amfibi. Dan kita tahu bahwa amfibia berisi hewan-hewan amfibi. Jadi bisa saja Axolotl sengaja membuat dunia amfibia dan dia bertindak sebagai Tuhan dalam dunia itu. Tetapi para makhluk amfibia sepertinya telah melupakan sang pencipta mereka. Hal ini tentu saja dikarenakan ulah sang nenek moyang Andreas. Dan bukti yang terakhir adalah dalam episode True Color. Dalam episode ini, kita ditunjukkan dengan momen di mana Marcy mengambil sebuah buku yang terjatuh di perpustakaan. Buku tersebut berjudul Extraordinary Guide to Magic and Mystery, atau kalau diterjemahkan menjadi panduan luar biasa untuk sihir dan misteri. Ketika Marcy membuka buku itu, dia sempat membuka sebuah halaman yang di dalamnya terdapat gambar dari villain dari kartun Gravity Falls, yaitu Bill Cipher. Melihat gambarnya sendiri, ini sepertinya sudah mengkonfirmasi bahwa teori yang kita bahas kali ini sudah terbukti benar. Belum lagi melihat dari nama penulis buku ini, yaitu Dr. P.S. Kita semua bisa berasumsi kalau nama ini merupakan singkatan dari Pine Stanford. Tapi yang jadi masalah di sini adalah gue kurang begitu tahu apakah penulisan nama belakang autor harus ditukar dalam buku. Tapi ini bisa saja merupakan nama dari kartun yang belum ditunjukkan dalam kartun Amphibia. Kalau sebelumnya gue sudah menyebutkan beberapa momen besar yang mampu memperkuat teori ini, berikut ini ada beberapa momen yang menunjukkan beberapa barang dari kartun Gravity Falls yang ada di Amphibia. Kita mulai dari episode Trip to Achieve, di mana pada saat itu, Anne dan para Planters sedang menuju Archive kota untuk mencari informasi yang bisa membantu Anne. Namun di sana, Anne malah tersangkut di sebuah lubang. Ketika para Planter mencoba untuk membantunya dengan membangun sebuah tumpukan buku, kita bisa melihat kalau ada sebuah buku jurnal milik Ford dari kartun Gravity Falls. Lalu dalam episode After the Rain, ketika Anne dan Hapop sedang berusaha menolong Sprig dan Polly dari pusaran Magpie Beetle, kita bisa melihat sebuah topi yang mirip dengan yang biasa digunakan oleh Dipper. Meskipun ya topi tersebut memiliki bentuk yang agak berbeda dan juga warnanya agak sedikit pudar. Tapi tetap aja ini bisa dimasukkan sebagai barang dari Gravity Falls. Oke, kesimpulannya, beberapa momen atau bukti yang baru saja gue sebut bisa saja hanya merupakan reference ataupun easter egg. Ya, mengingat kreator Amphibia adalah alumni dari kartun Gravity Falls. Jadi nggak heran kalau dia bakal memasukkan beberapa easter egg ataupun reference dari kartun yang pernah ia kembangkan dulu. Meskipun begitu, buat kita yang suka dengan teori-teori, pastinya kita bakal menganggap kalau beberapa momen ini bisa menjadi petunjuk untuk sesuatu pengungkapan yang besar nantinya. Dan dengan sudah dikonfirmasinya kalau The Owl House dan Gravity Falls memiliki koneksi, kita hanya tinggal menunggu konfirmasi yang jelas mengenai teori ini. Hal yang gue harapkan adalah teori mengenai Stanford adalah penulis buku dan Axolotl adalah pencipta Amphibia bisa terbukti benar. Menurut kalian gimana? Apakah kedua kartun ini saling terhubung? Kalau iya, apakah mereka berada di universe yang sama atau beda universe? Tulis di kolom komentar di bawah. Jadi mungkin cukup sekian dari pembahasan gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.